Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini materi yang akan kita bahas masih mengenai array, lanjutan dari array ya. Boleh dibilang ini sudah mulai kepada studi kasus dari array, bahkan mungkin tidak hanya array. Di materi 8 sampai akhir itu semua yang sudah kita pelajari dari awal semester, bahkan dari mata kuliah pengenalan pemrograman sudah diimplementasikan ya. Jadi, kurang lebih sih materi yang tersisa itu hanya tinggal searching, pencarian, dan sorting, pengurutan begitu ya. Nah, materi di malam ini searching itu dibatasi hanya, kepada pencarian nilai ekstrim dan pencarian, data pada array dengan data yang acak, tidak terurut begitu ya. Seperti itu ya. Eee, saya mungkin mau jelaskan dulu ya. Jadi, eee, biar seperti merangkumlah begitulah ya. Jadi bahwa yang namanya array itu beberapa kali saya jelaskan, eee, dia mampu menampung variabel sejenis ya, tetapi finite gitu ya. Artinya, eee, ukurannya itu terbatas gitu. Dan kelebihan dari array, setiap elemennya itu ditandai dengan indeks ya. Jadi kita bisa, mengakses elemennya dengan menggunakan indeksnya begitu, dan indeksnya itu, secara default-nya sih menggunakan bilangan bulat ya. Jadi, eee, mudah sekali nanti kalau kita, melakukan proses pencarian. Cukup dengan menggunakan, loop ya, atau perulangan gitu ya, dari satu indeks ke indeks yang lain begitu ya. Eee, oke, saya mungkin nanti akan bolak-balik antara, eee, text editor, terus kemudian ini ya, terus kemudian juga, apa ya, mmm, slide ya, mungkin saya akan bolak-balik seperti itu ya. Mungkin ada baiknya kita lihat slide-nya dulu ya. Nah, ini pencarian data. Nah, ini outline-nya itu adalah pencarian nilai ekstrim ya. Kita akan mempelajari bagaimana mencari, data, ekstrim itu kan yang paling ya, mau paling besar atau paling tinggi ya, atau paling kecil, paling rendah begitu ya. Nilai ekstrim itu seperti itu ya, nilai yang ada di ujung ketika data sudah diurutkan begitu ya. Terus kemudian ada pencarian pada array yang tersusun acak. Nanti kita akan menggunakan algoritma, sequential search. Sequential itu artinya beruntun ya, beruntunan atau juga sering disebut ini sequential search itu linear search ya. Nah, adapun pencarian pada data array yang terurut, yaitu kita akan menggunakan algoritma binary search ya. Ini mungkin di minggu berikutnya ya, tapi minggu depan kan karena ada ujian, mungkin di minggu ke-10 ya. Kalau mau sih bisa saja malam ini ya, tapi ya kita lihat ya. Nah, ini, yang warna biru ini soal-soal sih ya. Oke, kita bahas mulai dari pencarian nilai ekstrim ya. Tadi ya secara definisi yang disebut dengan nilai ekstrim itu nilai maksimum atau minimum ya, pokoknya yang ada kata paling. Paling tinggi, paling besar gitu ya, paling kecil gitu ya, atau paling rendah begitu ya. Kalau datanya belum terurut ya, itu agak susah sih ya. Kalau datanya sudah terurut ya gampang ya. Kalau array-nya misalkan ada, sebanyak n ya, terus kemudian datanya sudah terurut membesar,
Ketika kita mencari nilai yang paling besar, ya sudah tinggal di indeks yang ke N saja ya, yang paling kanan gitu ya. Kalau asumsinya indeksnya dari 1 ya gitu. Kalau mencari nilai ekstrim minimum yang terkecil, terendah, berarti di indeks pertama gitu. Nah, problemnya tidak seperti itu ya. Data itu seringkali tidak terurut begitu ya. Nah, ini yang contoh kasus mencari nilai ujian tertinggi terendah, mencari penduduk dengan usia tertua termuda, mencari data kejadian gempa dengan magnitudo terbesar terkecil, nih beberapa contoh ya. Emang seperti itu ya manusia ya. Kalian aja kalau saya kasih nilai kuis, misalkan dianggap kuisnya sudah dibagikan gitu, pasti pada penasaran ini paling besar siapa ya gitu. Pada pengen tahu kan biasanya gitu. Kalian lagi pengen ganti laptop misalkan ya, karena kelihatannya laptop yang lama sudah nggak kuat gitu ya. Ada budget sekian, kemudian mau mencari laptop ya. Kita kan akhirnya mencari dari yang mahal dulu ya, laptop yang paling mahal dulu, terus diurutkan gitu ya, sampai yang paling kecil gitu ya. Terus nanti kan akan milih gitu ya, mana yang sesuai dengan budget kita gitu ya. Nah, contoh yang di sini nih, untuk gambar di nomor C ini ya, ada di atas itu indeks ya, ini secara visualnya seperti ini array itu ya. Jadi ini 1 sampai 14 ya, entah di sebelah kanannya masih ada yang kosong, nggak tahu ya, tapi ini diasumsikan yang terisi adalah sampai 14 ya. Nah, ini kalau manusia disuruh mencari nilai maksimum dari array. Ada yang tahu berapa? Sudah kelihatan ya ini di bawah ini 48 ya. Ya kalau manusia sih, kalau anggap ini nggak ada tulisan 48 di sini ya. Kan pakai mata kan gampang ya. 9, 21, 48 gitu ya. Ketahuan langsung kalau manusia ya. Yang paling kecil 4 ada 2 ya, 4 gitu. Beda halnya kalau misalkan kalian disuruh mencari nilai terbesar, anggap saja di dalam dalam sebuah kantung ya, kantong, ada kertas yang diberi angka, itu kemudian kertas itu dimasukkan ke dalam kantung itu ya. Itu problemnya jadi beda ya. Kan kita tidak bisa melihat ya angkanya. Jadi bagaimana caranya tuh? Coba kita diskusi dulu ya. Bagaimana caranya tuh kalau kita mau menentukan nilai terbesar dari kertas yang ada di dalam kantong ya. Coba ada yang punya pendapat, silakan diskusi ini ya. Ayo, saya nilai loh yang punya pendapat ya. Bagaimana caranya mengetahui nilai bilangan yang paling besar yang ada di dalam kantong ya. Ayo. Ada yang on mic tuh. Saya tunjuk ya, Radeva. Secara logika kamu gimana Radeva menentukan nilai bilangan terbesar dari dalam kantong yang tertutup? Bentar Pak, saya pikir dulu Pak. Ya. Mohon maaf Pak, ini kantongnya gimana ya Pak?
Karung lah ya. Karung kan udah tahu ya, nggak transparan gitulah. Terus si teman kamu misalkan si Florentius tuh ngeguntingin kertas terus sama dia ditulisin dong bilangannya ya, bilangan bulat tuh, bilangan bulat positif. Nggak tahu berapa jumlahnya ya. Masukin aja masih Florentius. Si Florentius bilang kamu, Radepa nih, saya masukin tulisan di kertas ini. Ada yang paling besar 1 biji gitu ya. Coba kamu cari. Gitu ya tugas dari Florentius ke kamu. Nah, gimana nih algoritma kamu nih? Pak, mungkin saya mau izin menjawab, Pak. Siapa namanya? Hasayida. Saida. Iya. Oh, iya. Tunggu sebentar ya, Saida ya. Saya pengen jawab, saya pengen dengar jawaban dari Radeva ya. Skip Oh dulu. iya. Kalau menurut logika saya sih Pak, paling nggak dicek nggak sih Pak, cari nilai berapa yang terbesar itu sih Pak. Ya gimana caranya stepsnya ya. Tapi jangan dibuka karungnya terus dikeluarin semua gitu, jangan ya. Jangan. Kan bisa saja kan dibuka karungnya terus dikeluarin semuanya di lantai terus dijejerin gitu kan ya, bisa kan caranya ya. Tapi nggak begitu yang saya minta. Gimana caranya? Step yang Mengukur Pak, yang mengukur beratnya Pak. Gimana? Dengan mengukur berat ya Pak. Kenapa berat? Itu teh mau dilihat mana yang paling besar kertas bilangan yang paling besar dari kertas-kertas itu. Kan tadi si Florentius nulis misalkan 100, 120 di selembar kertas di kertas yang disobek-sobek itu. Potongan-potongan kertas itu kan. Kebayang nggak maksud saya? Ini ada kertas A3 gitu ya. Sama si Florentius dipotong-potong tuh, digunting-gunting, terus sama si Florentius dikasih angka, ditulis pakai ballpoint. Tapi kamu nggak tahu dia nulis 1, nulis 8, tapi bilangannya unik ya, nggak ada yang ganda gitu. Karena 1 sudah, 8 sudah, jadi nggak akan nulis yang 8 sama 1. Udah tuh semua ditulisin ya. Tugas buat Radeva ya, menebak. Tadi dimasukin ke dalam karung ya, si potongan kertas bertulisan itu. Tugas dari si Florentius ke Radeva, bilangan mana yang paling besar gitu ya. Kertas mana yang tulisannya paling besar. Tanya. Ayo, gimana Radeva? Mungkin kalau dari saya mungkin kurang mengerti Pak ya. Saya belum mengerti sepenuhnya juga Pak. Oh, belum kebayang jawabannya. Ya belum kebayang Pak. Oke, silakan. Tadi Saida ya? Saida ya? Gimana Saida? Tadi jawaban pertama saya justru malah mau ngeluarin dulu semua, Pak, baru dirutin satu-satu. Tapi udah disangkal duluan kan. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak ada ide lain, Saida. Mungkin kalau ide lain kita dapat menyimpan nilainya dulu, lalu kita list. Kemudian kita dapat mengasumsikan elemen pertama itu yang terbesar, lalu membandingkan dengan elemen lainnya yang kita ambil selanjutnya, Pak. Kalau ada yang Oke. terbesar, kalau elemen selanjutnya ada yang terbesar, berarti kita jadikan elemen tersebut yang terbesar gitu. Ya, oke ya. Jadi kayak seperti itu boleh sih ya. Cuman kan tadi membuat list gitu ya dari kertas-kertas itu kan tadi. Kan berarti kan ada proses mengambil sih sebetulnya ya. Jadi kita belum bercerita tentang algoritma yang ini ya. Maksud saya gini, kalau
kalau saya dikasih tugas seperti itu, maka saya gini, akan saya ambil satu kertas dari karung itu ya, terus saya lihat kan, saya lihat misalkan angkanya 8, oke ya, ini adalah yang terbesar, saya nyatakan begitu ya. Terus saya ambil lagi satu kertas di dalam karung, terus saya lihat gitu ya. Kalau misalkan 1 ya, si angkanya itu ya, terus dibandingkan sama yang barusan yang 8, oh 8 sama 1 besar mana? Besar 8, berarti tetap yang paling besar yang 8, yang 1 saya sisihkan gitu ya. Yang si kertas 8 masih saya pegang sama tangan kiri saya ya. Terus tangan kanan saya rogoh ke karung tadi, terus saya ambil, pas dilihat misalkan 12 ya. Oh ini 8 yang kiri, yang di tangan kanan saya 12. Oh besaran 12. Jadi yang 8 saya taruh di lantai, ya yang 12 saya pegang pakai tangan kiri. Begitu akan saya lakukan ya, sampai di dalam karung tidak ada lagi kertas atau kertasnya sudah habis begitu ya. Nah kira-kira begitu tuh kalau, eee, kasusnya adalah, tumpuk apa ya, tulisan kertas yang ada di dalam karung. Jadi kita tidak bisa melihat isinya begitu ya. Kebayang nggak ya? Kak Deva, kebayang nggak? Kebayang, Pak, mulai kebayang. Nah, ya kan kan secara secara ini kan gitu aja sih ya. Sampai terakhir udah dipegang-pegang nggak ada kertas lagi, udah laporan ke si ini, Florentius. "Florentius ini ya yang paling besar?" "Iya," kata Florentius ya. Memang iya kan udah tadi dilihat ada proses membandingkan ya, terus kemudian ketika yang baru itu lebih besar dari yang sebelumnya, maka, diganti sama yang baru gitu ya. Kayak gitulah ya, itu mencari nilai maksimum. Saida kira-kira begitu ya untuk jawabannya ya? Iya, Pak, seperti itu. Oke. Makasih ya atas, diskusinya ya. Nah, mmm, sama juga kalau mencari minimum kan tinggal diganti saja ya. Ketika diambil kertas dapat misalkan 8 tadi ya, oh ini yang minimum gitu ya. Pas diambil dapat 1, ternyata ada yang lebih kecil gitu ya. 1, sudah si kertas yang 8 tadi taruh di lantai, yang 1 kita pegang gitu ya. Kayak gitulah ya, terus diulang-ulang diambil gitu ya. Mmm, nah permasalahannya kita adalah kita sekarang ini, eee, bukan kertas yang seperti itu tapi dalam bentuk array ya. Di sini disebutkan misalkan dideklarasikan tipe array-nya sebagai berikut. Nah, perhatikan ya, saya di minggu kemarin memberi contoh, bagaimana cara mendeklarasikan array ya. Jadi array itu kan eee, ada komponen berapa banyak elemen array yang ada dalam array itu ya. Nah, di sini perhatikan ini yang tab in yang ini ya, ini tuh adalah, berarti ada yang tahu type tab in, yang tab in ini apa namanya? Ayo, saya nilai loh ini. Kalau ada yang jawab berarti udah ngerti ya. Alias, Pak. Siapa namanya? Ihab. Ihab, oke. Tab in ini adalah alias ya. Alias untuk array yang indeksnya dari 0 sampai n-1 ya, berarti sampai 2020 ya, of integer ya. Nah, kalau kita deklarasikan seperti ini berarti, eee, banyaknya array belum ada ya. Nanti akan biasanya kita pakai variabel n untuk menyatakan berapa banyak, elemen array yang sebenarnya ya. Tapi ini maksimumnya itu sampai elemennya sampai 2021 ya. Nah, ide pencarian nilai ekstrim seperti ini sih sebetulnya ya. Saya coba akan, pindah dulu ke gambar begini ya. Jadi kalau misalkan ada kayak gini nih ya, ada bilangan 4, 5, eee
Tunggu. 40257 ya. Ini kode pos di daerah TLU nih ya. 40257. Ini ceritanya array ya. Indeksnya dari 0, 1, 2, 3, ini 4 ya. Jadi ada 5 elemen ya contohnya. Kita mau mencari nilai terbesar ya dari ini. Ceritanya kan kita nggak tahu ya mana yang paling besar. Komputer juga tidak tahu ya. Jadi kalau manusia pakai mata langsung 7 ya, kelihatan. Komputer tidak tahu ya, karena tidak punya mata ya. Atau anggap saja bilangannya banyak sekali ya. Manusia pun jadinya tidak tahu ya. Misalkan ada 1.000.000 array gitu ya, 1.000.000 elemennya. Jadinya kita tidak tahu kan, sama ya seperti komputer. Nah, bagaimana caranya? Kita ingin mengetahui nilai maksimum ya. Yang pertama sih, tadi coba perhatikan ya. Waktu kasus yang dalam potongan kertas yang diberi nilai ya, yang ada dalam karung tadi itu ya, sama aja sih ya. Pertama kita ambil 1, yang ini ya. Kita ambil 1 ya. Bedanya sih ya, kalau tadi dipegang di kertas kan ya, waktu diambil pegang di kertas. Sorry, dipegang di tangan kiri kan gitu ya tadi. Tapi kalau sekarang gini nih, saya deklarasikan dulu ini ya, variabel namanya max, tipenya integer gitu ya. Nih algoritmanya jadi begini nih. Si max ini diisi oleh, katakan ini namanya A ya, array A, diisi oleh A0. Gitu. Jadi ini seperti kita bilang, ini kita klaim indeks 0 dari array A ini yang paling besar gitu ya, max. Tapi saya nggak yakin. Saya baru yakin kalau sudah saya bandingkan dengan seluruh elemen yang ada di array ya. Nah, oleh karena itu kita harus banding-bandingkan ya. Ya sudah, kita pakai for aja ya. Ini ada i juga kali ya tuh. Terus ada n ya. Ini nah kayak gitulah ya, pura-puranya begitu. Toh nanti kita akan buat dalam bentuk fungsi ya. Jadi for i dari berapa nih i-nya? Ada yang tahu nggak? Kita mau ngebandingin yang si max ini. 1, Pak. Betul ya. Jadi nggak usah dibandingin sama yang 0 ya. Kita akan bandingin dari elemen yang ini nih. Sampai sini. Sampai ke sini. Dari 1 ya. Tuh. Kalau ini adalah n-1 ya. Jadi ini indeksnya kan dari 0 ya. Berarti n-1 gitu ya. Ya udah dibandingin. If yang berikutnya kan ini i-nya awalnya 1 ya. Jika yang berikutnya ini lebih besar dari si max ya. Dan max berubah. Jadi apa coba ini? AI, Pak. Oke, AI betul ya. And if. Tuh, ini and for. Gitu, cara ngebandinginnya. Kayak tadi tuh. Jadi, kan I-nya awalnya 1 ya, ini A1 gitu kan. Dibandingin sama max. Coba kita pakai data yang di atas. A1 berapa nilainya? 0, Pak. 0. 0, Pak. Berarti 0
dibandingin sama, saya tulis di sini ya, 0 dibandingin sama 4 ya. True atau false? False. Nah, karena False, false Pak. berarti si max-nya tidak diubah ya. Max-nya tetap yang A0 ya. Oke, di iterasi berikutnya I-nya bernilai 2. Nah, berarti A2 dibandingin sama max ya. A2 berapa nilainya? Ada yang tahu? 2. 2. Oke, berarti 2 dibandingin dengan 4. 2 lebih besar dari 4. True false? False, Pak. False. False. False, Pak. False ya. Karena false ini si max masih tidak diubah ya. Berarti si 4 max-nya itu berisi masih tetap 4 ya. Di iterasi berikutnya I-nya bernilai 3 ya. Jadi yang dibandingin berapa sama berapa? Di sini? 5 sama 4, Pak. Oke. Oh, ini hitam. 5 sama 4. Nah, ini true atau false? True, True, Pak. Pak. Oke, karena true, max yang ini diubah. Jadi diganti ya. Max-nya asalnya tadi kan 4. Sekarang jadi 5 max-nya ya. Begitu. Di iterasi terakhir, yaitu 4 ya. Di iterasi keempat ini, dibandingin sama max yang ini. Jadi, tadi kan si max-nya udah berubah jadi 5 ya. A4 itu 7. Ini true false? True, Pak. True, Pak. True, karena terus si max diisi dengan A4 ya. 7. Jadi si max-nya adalah terakhir ya, di iterasi terakhir si max itu nilainya adalah 7 gitu ya. Dan benar kan ya kalau kita lihat 4, 0, 2, 5, 7. Mana yang paling besar ternyata ada yang di ujung tuh ya. Gitu algoritmanya ya. Sampai sini paham nggak? Ada yang bertanya nggak? Jelas. Jelas ya kayaknya ya. Mudah-mudahan jelas ya. Dalam bentuk fungsi bagaimana? Nah, saya tulis ya. Anggap tadi konstan tadi itu apa ya? Nmax ya. Ini kan tadi integer sama dengan 2021 ya. Terus type-nya dari 0 kan sampai nmax min 1 of integer. Nah, ini deklarasi array-nya ya. Sekarang ingin mencari function namanya maksimum ya. Saya kasih nama maksimum aja ya. Maksimum dalam kurung ya. Nanti ada keluarannya integer ya, karena elemennya bertipe integer ya, nanti keluarannya integer ya. Oke, nah di sini harus diisi nih ya. Anggap saja nama ininya A ya, nama parameternya. Terus ini tab in. Terus ada n. Oh, ini harus pakai titik 2, saya lupa ya. Ini n integer ya. Sekarang saya akan tanya nih ya ke siapa ya. Anissa ada yang suka duduk di samping kanan Nesya. Anissa ada?
Halo? Kalau tidak ada, mau saya pindahin nih soalnya. Saya tanya ke Zulfa. Zulfa ada nggak? Wah, kemana nih? Ke Naswa. Naswa ada nggak? Iya, kenapa Pak? Ini saya tanya nih, ya. N ini apa maksudnya nih? N Hmm. buat iterasi di apa? Iterasi di array-nya, Pak. Kalau saya tanya N itu apa sih? Buat index array. Index array sih bisa pakai I ya. Kamus. I. Buat Integer. iterasi. Kurang tepat jawabannya. Kira-kira apa yang tepat? Buat banyaknya array. Iya. N ini adalah informasi berapa banyaknya elemen array gitu ya. Oke? Itu yang saya minta. Ya, sip, makasih ya. Oke. Mengenkan nilai elemen terbesar gitu ya. Nilai elemen terbesar gitu. Anggap saja tadi elemennya sudah diisi ya. 4, 0, 2, 5, 7 ya. Ini elemen array-nya ya. Anggap saja. Saya kasih gini aja biar Nah, kita pakai variabel I untuk menyatakan indeks dari array ya. Terus kemudian kita butuh, kan ini ada variabel maksimum ya. Saya pakai variabel max ya. Tuh. Jadi algoritmanya tinggal gini. Si max diasain dengan, nah ada Gena. Aduh saya maaf ya manggil nama ini. Gena, ini saya isi apa Gena? Diisi A0, Pak. Iya, sip, mantap. Makasih ya Gena ya. Terus for tadi I dari titik-titik to titik-titik do and for ya. Terus ini return max ya. And function ya. Saya minta Ihab jawab ini titik-titiknya apa Ihab? For I dimasukin 1 sampai N, Pak. Yakin? N-1. Iya ya. Harus hati-hati ya karena di sini nih 0 sampai n max min 1. Artinya indeks pertamanya 0 ya. Ini juga 0 tuh. Kalau n banyaknya elemen berarti indeks terakhir adalah n min 1 ya. Fadlan, tolong jawab di sini siapa Fadlan? Ada Fadlan? Ini ngisi array-nya dulu, Pak. Enggak, array-nya mah sudah terisi nih, ada array-nya ya. Tadi kan saya sudah tuliskan ya. Oh, yang itu. Sebentar. Yang ngebanding-bandingin itu loh. Oh, berarti pakai jika maka, Pak. If else, Pak. Ya, If jika AI lebih besar dari max, ya, betul. maka Dan max-nya diganti dengan AI. oke, mantap ya, makasih ya. Sip. Wah, sip ya, saya senang nih kalau ditanya ngejawab ya. Udah begini nih hasilnya ya.
kalau kita ingin mencari tahu nilai elemen terbesar ya. Pak, codingnya gimana? Oke, boleh ya. Import biasa fnt gitu ya. Terus kemudian saya mau begini dulu ya. Nah, untuk yang ini ya, saya deklarasikan di luar ya. Ini tapi kan cons terus ini int, ini tapinya nggak begini ya. Kalau nmax ini int. Nah, sip. Nah, yang ini itu sama dengan yang ini ya. Terus saya nggak pakai prosedur baca ya, karena kita sudah saya anggap kalian sudah bisa membuat prosedur baca ya. Jadi saya sekarang pengennya sih langsung diisi saja ya. Saya kalau ngisi kayak gini nih, ngisi langsung ya. Kalau nggak salah sih begini, 4,0,2,5,7. Ini langsung diisi. Terus var n int ya, dan n-nya saya isi berarti 5 ya. Kan ada 5 ya. 1, 2, 3. Nah, ini kalau mau ngecek ya. Ini line and data. Oh, ini 2021 banyak ya. Atau saya bikin prosedur cetak aja ya. Data sama n gitu. Bentar ya. Nah, ininya belum ada ya. Berarti ini saya pakai A, tab int, terus kemudian n, int ya. fnt. Saya pakai printf ya. %d kan udah pada ngerti ya maksudnya apa ya. Biar kalau saya panggil nanti ke arah kanan tuh cetakannya ya. Coba kita run ya. Go run check fruit.go ya. Nah, 40257 ya. Berarti array-nya sih udah benar ya. Jadi bagian-bagian ini karena saya asumsikan kalian sudah bisa membuat pembacaan data dari Piranti masukan ya. Jadi saya buka ini ada proses membaca ya. Karena kita akan konsentrasi kepada pembuatan ini ya, fungsi ini. Oke, jadi ini sebenarnya sudah bisa dilewat ya. Nah, sekarang saya akan membuat ini nih fungsi maksimum tadi itu ya. Punch maksimum dalam kurung tinggal ditranslasikan aja ini ya. A tab int n int gitu kan. Terus ini var i int sama si max ya. Nanti terakhir akan saya return nilai max ya. Tapi saya akan cari tahu dulu. I-nya berarti tadi dari 1, I-nya lebih kecil sampai n-1 ya. Terus I-nya plus. If AI lebih besar dari max, maka si max-nya diganti nilainya oleh AI. Gitu ya. Dan kalau saya panggil ini, nah gitu kan ya. Jadi data ini, yang isinya ini saya kirim sebagai argumen ke dalam fungsi maksimum ya,
N-nya itu kita kirim juga ya. Karena ini kan ini banyak tuh 2021. Sementara yang terisi cuma 5, jadi kita kirim juga gitu ya. Yang tadi saya tanyakan ke Naswa ya. Ini N itu apa maksudnya Naswa? Gitu ya. Mengembalikan nilai elemen terbesar dari array A yang memiliki N elemen gitu ya. Jadi biar jelas tuh. Memberikan nilai elemen terbesar dari ini. Ini harusnya jawabannya 7 ya. Coba kita run. Tuh 7 ya. Berarti ketemu ya benar gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Coba kita ubah datanya ya. Kalau ini saya bikin 8, harusnya jadi 8 dong ya. Tuh, ketemu 8 ya. Oke, saya balikin 5 ya. Kalau ini saya bikin 10, mestinya 10 ya. Tuh, 10 ya. Jadi ternyata memang benar ya. Kita coba-coba gitu aja ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Fungsi ini? Kurang lebih kan sama konsepnya dengan tadi ngambil kertas di karung yang tertutup ya. Ambil aja dulu 1 gitu ya. Nah ini ngambil 1 nih. Si A0 diambil ya. Acak sih ngambilnya ya kalau diketemukan karung di dalam karung itu ambil. Dapat 1 kan. Lalu kita nyatakan sebagai nilai maksimum gitu ya. Nah lalu si maksimum itu akan diuji oleh kertas berikutnya sampai kertas terakhir. Ini nih. Ya kalau yang berikutnya memang lebih besar dari yang sedang dipegang saya itu tadi ya, ya udah. Tuh yang dipegang dibuang, diganti sama yang lebih besar tadi gitu ya. Ini diulang sampai terakhir. Ya. Silakan kalau mau dicoba ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Kalian bikin begini ya. Silakan ya. Saya kasih waktu 5 menit. 20.04. Lumayan lah. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, bagus. Ada apa ya? Apa pertanyaannya? Pada function cetak saya masih bingung. Pada function kan itu kan function cetak. Di printf-nya yang %D itu gunanya untuk apa, Pak ya kalau boleh tahu? Oke. Jadi printf ya. Ini tuh sebetulnya perintah dalam bahasa Go ya, tapi ada F-nya ya. Ini adalah format string ya. Kalau format string ini sebetulnya harus gini ya. Hehehe gitu ya. Kayak gini ya. Kan string begini ya, Radeva ya enggak? Iya, Pak. Nah, tapi kalau saya pengen si 8 ini nih mau dicetak nih setelah hehehe itu ya. Begini ya. Si 8 sama si K mau dicetak nih setelah hehehe itu ya. Si 8 ini jenisnya adalah integer. Kalau integer itu formatnya itu pakai %D. Singkatan dari desimal. Yang ini tuh seperti itu gitu ya. Kalau yang K ini kan K itu karakter ya ini. Karakter %C. Jadi lihat sama siapa? Sama Radeva di googling aja sih ya. Baik, Pak. Saya mengerti. Iya, format string. Nah, format string Golang ya, tinggal gitu ya. Nah, ini nih.
string formatting. Banyak nanti itu ya. Tuh, ada persen V itu value. Ada persen T itu untuk boolean. Ya ini boolean ya. Terus D, nah kalau D bilangan bulat ya. B biner ini. Nah, C karakter, ini heksadesimal persen. Kalau float itu kan persen F ya, Redify ya. Iya, Pak. Nah, paham ya? Oke, paham, Pak. Paham, Pak. Sip. Ya. Jadi saya tadi Makasih, balikin Pak. lagi. Ya. Nah, karena si AI kan isinya kan bilangan integer ya, tadi itu 4, 0 ini. Makanya saya tulis persen D ya. Pertanyaan yang bagus ya. Silakan jangan ragu-ragu kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang sudah jalan? Ada yang sudah jalankah? Ada yang sudah di running? Nah, saya asumsikan sudah ya. Sekarang saya coba ubah sedikit pertanyaannya ya. Kadang-kadang kita selain ingin mengetahui ya, selain ingin mengetahui nilai yang terbesar dari yang kita cari itu ya, tapi juga kita pengen tahu sebetulnya lokasinya di mana sih begitu ya. Nah, ini mengembalikan nilai elemen terbesar dari array A yang memiliki n elemen. Mungkin pertanyaan berikutnya gini, mengembalikan indeks nilai elemen terbesar dari array A yang memiliki n elemen ya. Nah, jadi diubah tuh programnya ya. Function jadi tetap namanya maksimum ya, atau maksimum saya pakai ini aja IDX maksimum ya. Nah, pakai underscore. Jadi ini nanti keluarannya indeks gitu ya. Bagian ininya sama aja sih semua ya. Kita copy aja nih. Ini mengembalikan indeks nilai elemen terbesar dari array A ya. Kehadiran sudah bisa di ini presensi ya. Kalian bisa screenshot lalu isi ini ya yang sudah saya share Google Form yang sudah saya share di grup. Kembalikan indeks nilai elemen terbesar dari A ya. Yang memiliki n elemen. Nah, kamus ya. Di sini tentu masih butuh i ya, butuh max ya. Mungkin ganti aja IDX max ya. Integer ya. Algoritma. Ini jadi pertanyaan nih sebetulnya ya. Kira-kira di baris pertama ini diisi apa? Ada yang bisa tahu nggak? Bisa nebak? Ayo, siapa yang mau jawab? Sebutkan nama dan kelas.
Ayo tinggal ngebandingin aja dengan yang ini nih. Jangan takut salah ya. Oh, ini mah harus dipanggil nih kayaknya. Siapa ya? Saya panggil deh ya. Fajar Gemilang. Fajar, kira-kira diisi apa tuh di sini? Jawaban salah nggak masalah ya, Fajar ya. Halo, Fajar? Mana Fajar? Ah, nggak kaci nggak ngejawab. Gilang Wasis Wicaksono. Gilang. Ide. Iya, Pak. Kira-kira apa Gilang? Feeling kamu gimana nih? Mungkin IDX Max. Terus I-nya sama I-nya itu no nggak sih? Diisi IDX apa? Max terus I, Pak. Masih belum benar. Coba lihat nih, bandingin sama ini nih ya. Kalau si Max ini kan ke arah elemennya ya. Kalau si Index Max berarti ke arah apanya nih? Ke arah indeksnya. Indeksnya. Nah, ini kita spesifikasi langsung elemen pertama ya, elemen ke-0. Kalau di sini kira-kira 0, Pak. 0, betul. Gitu aja ya. Jadi kita ambil kayak di karung tadi itu ya. Tapi kita sekarang itu sedang ke arah indeksnya. Ya udah, indeksnya aja yang diisi gitu loh ya. Habis itu ya. For I dari 1 ya, indeks berikutnya to n min 1 to n 4 ya. Di sini harus diisi juga dong, ya nggak? Saya mau nunjuk lagi ya. Muhammad Rizky Kasim. Udah saya sebut ya, Muhammad Rizky Kasim. Ini pakai if ya, Rizky Kasim ya. Kira-kira if-nya apa yang bandinginnya? Halo, Rizky Kasim? Mana suaranya? Nggak ada suara juga. Muhammad Rizky Ramdhani temannya ini siapa tadi? Saya Pak. Silakan jawab. Pakai if ya. Pakai if berarti If if IDX Max. kayak gini loh, ini tinggal diganti-ganti aja nih. If AI. Iya, betul. If AI lebih besar daripada IDX. AIDX. Ya, ada temennya di belakang tuh, siapa? Nggak masalah sih. Iya benar gini ya, jadi si AI ini lebih besar dari AIDX Max ya, benar ya. Lalu apa di sini, Rizky? Maka si
IDX. IDX-nya N. IDX saja atau pakai max? IDX max. Desain dengan I. iya. Tinggal ngelihat pola aja. Ini mah gampang ya. Masa anak Fakultas Informatika tidak ngerti gini ya. Sekalian Rizky, yang di written Iya, apa kan? sekarang? IDX max. Oke, mantap ya. Tepuk tangan dong buat Rizky dan temannya. Kamu ada di mana Rizky? Apa, Pak? Ada di mana sekarang? Lagi ada di Di rumah kos. teman, Pak. Oh, di rumah teman. Belajarnya bareng. Mantap ya. Udah deh ini. Bener gini ya. Kan mirip ya sama ini. Kalau yang ini kan elemennya nanti yang di written ya. Saya tampung dalam variabel max ya. Kalau sekarang yang di written IDX max-nya ya. Jadi kalau saya panggil di sini, kita belum bikin ininya dulu ya. Saya bikin di sini ya. Karena saya males bikin ini, saya copy aja di sini ya. Statusnya IDX max. Ini IDX max. Ini 0. Ini A. IDX max. Ini I. Tinggal ini IDX max ya. Oh, ini salah. Oh, ini juga. Nah, udah saya panggil di sini ya. Nah, jadi ada dua fungsi untuk mencari nilai maksimum, tapi kalau yang berikut ini, yang kedua ini pasti indeksnya saja ya. Nah, kalau datanya seperti ini, berarti yang keluar apa? Untuk yang IDX maksimum, masih Rizky ya. Rizky apa dong yang keluar? Yang keluarnya si ininya, si urutannya itu, Pak. Bukan, indeksnya. Indeks. Berarti si I-nya 4 berarti. Ya, betul ya. Karena 7 yang paling maksimum ya, dan dia ada di indeks keempat ya. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau kita run ini hasilnya tentu saja 7 dan 4 ya. 7 ini karena memang elemen yang paling besar adalah 7. Tapi yang indeksnya yang di bawahnya itu indeks keempat ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kita coba. Kalau ini saya kasih 8, kira-kira berubah nggak? Berubah tuh. 8 yang paling besar dan ada di indeks ketiga ya. Kita coba lagi diubah. Ini saya balikin 5. Ini saya balikin jadi ini saya ganti 10. Jadinya apa sih? Tuh. Yang paling besar adalah 10 dan 10 ada di indeks ke-0 gitu ya. Sampai situ Rizky paham? Paham, Pak? Oke, sip, mantap ya. Untuk yang lain juga saya harap paham ya. Nah, begitu tuh ceritanya tentang apa tadi ya? Borian apa sih? Terima kasih ya untuk yang sudah menjawab. Pencarian nilai ekstrim, jadi ini saya tadi coba menjelaskan gini ya. Siapkan sebuah nilai ekstrim pertama sebagai acuan. Jadi tadi milihnya di indeks pertama. Indeks awal lah ya, kalau dia startnya dari 0, jadi indeks ke 0 ya. Terus kemudian, nah ini tadi disuruhnya gunakan data pertama. Lalu dibandingkan nilai ekstrim tersebut dengan data kedua sampai data terakhir kan. Tuh ya. Kalau tidak valid nilai ekstrimnya, update nilai dengan yang valid gitu. Itu kan ya. Sampai situ mungkin tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini algoritma pencarian nilai minimum. Diterima array T yang berisi n bilangan bulat untuk mengembalikan nilai minimum dari array T. Nah, ini hampir sama dengan yang sudah kita kerjakan tadi ya. Nah, yang ini nih. Yang ini ya sudah kita kerjakan, tapi ini maksimum. Kalau yang ini minimum kan sama tuh. Cuman ini pakai while ya. Kan sama aja pakai while. Tuh, K-nya dari 1 sampai K-nya sampai n-1 karena ini K lebih kecil dari n ya. Sama sih ya. Oke. Kalau nah nilai yang dicari tidak terlalu bermanfaat dibandingkan dengan lokasi dan nilai tersebut berada, yaitu indeks. Dengan indeks kita tahu lokasi nilainya. Nah ini yang tadi saya coba jelaskan ya. Yang ini nih.
yang kedua ini ya. Kalau kita sudah tahu indeksnya, kalau kita mau lihat nilai elemennya ya tinggal gini nih. Ini kan tinggal. Nah, ini sama aja kalau saya kasih A IDX max, maka nilai elemennya yang akan keluar kan, ya. Begitu. Jadi pencarian yang paling penting itu sebenarnya mencari lokasinya ya. Kayak gini lah, misalkan saya suruh ya, IHAB misalkan, IHAB cari dong yang jualan seblak di sekitar TLU gitu ya. Wah, seblak ya. Kan ada tuh yang di depan MSU ya, ada yang jualan seblak. Misalkan saya belum tahu. Ya, tolong cari yang jualan seblak di sekitar TLU ya. Misalkan gitu ya. Ini contohnya beda, bukan pencarian nilai ekstrim ya. Ini pencarian. IHAB mencari terus kemudian datang ke saya. Ada, Pak. Nah, kalau informasinya cuma ada ya, itu kan tidak terlalu penting ya. Biasanya gini, ada Pak di depan MSU, di seberang MSU. Nah, itu kan berarti sudah lokasi ya. Kayak gitu udah jelas ya. Jadi saya coba jelaskan tadi bahwa nilai yang dicari tidak terlalu bermanfaat dibandingkan dengan lokasi dari nilai tersebut berada, yaitu indeks ya. Makanya cari dulu indeksnya. Kalau kita mau cari elemennya tinggal pakai tadi A dalam kurung IDX gitu ya. Lanjut ya. Lah, langsung soal deh. Ini sebetulnya harusnya dikerjakan, didiskusikan oleh mahasiswa ya. Ini gampang sih sebetulnya ya. Itu saya skip dulu ya. Sekarang pencarian array yang tersusun acak atau sequential search ya. Nah, ini hampir sama dengan pencarian nilai maksimum ya. Bedanya sih dalam argumennya kita sisipkan tambahan satu lagi ya, yaitu variabel apa yang dicari begitu ya. Kan nggak mungkin kita nyuruh mencari sesuatu tapi kita tidak mengetahui apa yang dicari ya. Jadinya aneh. Contoh nah, misalkan ini ya, saya punya array sepatu gitu ya, bola, terus kemudian payung, terus ini kemeja. Nah, anggap saja ya gitu ya. Ini coba saya akan deklarasikan ya. Konstanta nmax ini integer. Terus kemudian anggap saja maksimumnya saya 10 ya. 10. Terus kemudian ini saya deklarasikan tipe alias ya. Namanya tab str, bukan tab int ya. Str singkatan dari string sih. Ini array 0 sampai dengan nmax minus 1 of string. Tuh ya. Ini indeksnya 0, 1, 2, 3. Itu saya deklarasikan begitu ya. Nah, beda dengan sebelumnya yang bilangan, kalau ini string ya. Jadi biasanya begini ya, biasanya ini. Ini kan kamus global ya ini. Saya tulis saja di pseudocode-nya tulisan global ya. Terus di kamus lokalnya saya tulis si apa ya? Misalkan barang ya, nama ininya. Barang titik 2 tab str
terus n-nya titik integer ya. Terus nanti sini lihat ya, X. Nah, jadi ada tambahan 1 X biasanya ya pakai namanya. Ini adalah yang akan dicari. Nah, karena yang dicari tipe datanya string, ini kita deklarasikan di sini string begitu ya. Begitu tuh ya. Algoritma umumnya gimana sih gitu ya. Algoritma umumnya adalah untuk pencarian yang sekuensial atau linear ini hampir sama sih ya. Cuman kalau tadi kan ada max desain dengan A0 gitu kan ya kalau tadi ya, atau IDX max desain dengan 0 kayak gitu kan. Ini kita punya klaim indeks pertama itu maksimum gitu ya. Nah, kalau pencarian yang sekarang tuh nggak ada gitunya ya. Jadi nanti akan dicari dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi nanti anggap saja outputnya itu saya pengen boolean ya. Jadi ini ada ketemu desain dengan bukan desain, tipenya boolean ya. Terus ini algoritmanya. Ketemunya desain dengan false ya. Nah, kebetulan ketemu ini satu variabel yang menandakan ya sesuai dengan artinya bahwa kalau ketemu true berarti sudah ketemu gitu ya. Kalau ketemunya false berarti ya tidak ketemu ya. Karena ini proses pencarian ya. Berarti kita kasih nilai ketemunya false dong. Kayak kita keluar dari kampus atau keluar dari kontrakan dari rumah ya. Mau mencari sepatu misalkan ya. Atau mau mencari makanan gitu ya. Kan awalnya kita belum ketemu ya. Jadi ketemunya dikasih nilai false dulu gitu. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal di ini aja sih ya. Dicari dari awal sampai akhir gitu. Nah, bedanya apa dengan yang find max ya? Kalau find max itu pasti dari awal sampai akhir. Tadi kita mencari nilai terbesar dari kertas dalam karung ya, itu diambil 1 terus nanti dibandingkan sampai semua kertas terambil semua ya. Karena bisa jadi kertas terakhir itu yang paling besar kan ya. Nah, tapi kalau pencarian data seperti ini sih ada 2 kemungkinannya ya. Jadi pencarian yang model ini ada 2. Yang pertama ketemu. Yang kedua tidak ketemu gitu ya. Kalau ketemu, nah ketemunya bisa di mana saja toh. Kalau yang saya cari contohnya di sini sepatu ya, baru dicek pertama sudah ketemu gitu ya. Tapi kalau yang saya cari misalkan sepeda ya, dicari sini, nggak ada gitu ya. Jadi nanti pencarian itu bisa aja ketemu, bisa tidak ketemu. Makanya di sini ketemunya false gitu ya. Oke, sekarang saya akan input, ini contohnya ya, sederhana saja, X ya. Nah, ini nanti isinya apa? Ya tergantung saya ya. Kalau saya misalkan saya isi dengan sepatu gitu ya, atau jangan sepatu ya, saya isi kemeja gitu ya, maka si X ini adalah bernilai kemeja ya. Nanti akan saya cari. Gitu ya. Nah, pencariannya bagaimana? Ya, ini harus ada I berarti ya.
Saya tambahin. Jadi perhatikan ya, I-nya saya kasih nilai 0 ya, karena ini kan ini 0 gitu ya, startnya. While I lebih kecil dari N ya. N-nya adalah sekarang ini N-nya adalah 4 ya. Kalau dilihat di sini 0, 1, 2, 3 dan ini banyak elemennya 4 ya. Jadi kalau dari indeksnya sih dari 0 sampai 3. Ini boleh aja sama dengan N-1 gitu ya, boleh ya. Tapi kalau sama dengannya saya buang, ini kan jadi sampai N gitu ya. Nah, ini saya bikin algoritma yang salah dulu ya. Perhatikan ya, ini algoritmanya salah. I lebih kecil dari N, do if I sama dengan X, then ketemu true ya. Dan ini sebetulnya kurang bagus juga ya. Nggak apa-apa ya. And if I-nya tambah 1. Terus kemudian and while. Nanti tinggal, kalau dalam program sih tinggal di output-kan ketemunya ya. Kayak gitu kan. Nah, tapi ini saya kasih catatan salah, kenapa? Perhatikan ya, kalau yang dicari kemeja, karena kemeja ada di paling ujung ya, ini pasti kalau waktu di sini, oh bukan kemeja. Sini, oh bukan kemeja, oh bukan kemeja. Oh kemeja, langsung kan nanti di sini ya. Kebetulan si kemejanya di ujung, jadi dicari sampai ujung. Nah problemnya kalau yang saya cari bukan kemeja, misalkan sepatu. Di iterasi pertama udah ketemu ya. Kalau lihat kondisi seperti ini kan berarti tidak akan berakhir ya. Waktu di bagian ini ketemu ya. Kan A0 sama dengan X ya. X-nya kan sepatu, ini sepatu. Harusnya di sini ketemunya true ya. Tapi gara-gara kondisinya begini, jadinya sampai akhir array akan diproses gitu ya. Nah, oleh karena itu harus diganti ya. Diganti dengan and not ketemu ya. Do saya perbaiki langsung di sini, tinggal gini aja. Ketemu desain dengan AI sama dengan X ya. Boleh tuh begitu. Jadi ini not ketemunya di awal itu kan bernilai true karena ininya false ya. Ininya false, dinotekan jadi true kan. True nilainya ya. Di iterasi pertama ini sepatu. AI, I-nya kan 0. Ini juga sepatu. Wah, sepatu sama dengan sepatu berarti yang ini true dong nilainya. Ya. I-nya naik 1 ke atas. Tapi ini not ketemu, ketemunya sekarang true, not ketemu jadi false ya. Yang ini tuh. Makanya berhenti gitu. Ya. Itu konsep dari perulangan ya. Kok perulangan, pencarian ya. Ini saya kayaknya bikin file baru. Namanya rambutan. Nah, saya copy aja bagian yang ininya ya. Jadi ini yang banyak-banyak ya, 10. Ini string. Terus tadi kan kita bikin, ini tab str ya. Ini tab str. Terus tadi ada sepatu. Apa lagi tadi? Bola, payung.
sama kemeja. Data ya. Ini integer, n-nya ada 4 ya. Ini sudah saya bikin seperti itu. Bagaimana dalam bentuk pseudocode ya? Saya bikin pseudocode dulu. Jadi sekarang namanya fungsi sequential search ya. Function sequential search ya. Ini saya tulis sex pakai Q ya, sec underscore search. Sequential search ya. Oh, sequential search. Saya panjangin aja ya. Function sequential search. Terlalu panjang namanya. Udah. Oke. Keluarannya mau sama tadi ya. Mau boolean kah? Terus boolean. Kok ini? Maaf ya. Ada kamus, ada algoritma, ada end function. Nah, oke. Saya minta satu orang jawab ya. Kira-kira di siapa sih di sini? Nesya jawab. Kira-kira apa Nesya? Data, Kak. Kita pakai yang ini Nesya ya. Bukan yang itu ya. Ininya 10. Ininya tab str array of string ya, ini ya. Nah, gitu. Saya ingin tanya di sini. Untuk parameternya ada 3 Nesya ya. Beritahu ke saya apa saja. Data. Pakai A saja ya. Kalau di kepanjangan kalau berarti data. A tab str. Tab str. Oke, lanjut. Terus n int. Integer ya. Terus? Oh iya, integer. Sama x enggak, Pak? String. X tipenya? String. Oke, mantap. Terima kasih ya. Ya. Iya, Pak. Kenapa X-nya string? Karena kita akan mencari di elemen yang string tadi itu ya. Kalau ininya bilangan ya integer misalkan. Ini kan jadi integer, ininya juga integer gitu ya. Oke ya. Jadi yang 2 parameter pertama itu adalah informasi mengenai lokasi pencarian ya. Bukan lokasi pencarian sih. Benda yang dicari gitu ya. Ini benda yang dicari. Bukan ya. Sumber pencarian gitu ya. Sementara yang ini adalah benda yang dicari gitu ya. Katakan saja ini adalah toko sepatu gitulah ya. Kalau saya asumsikan di mana di toko sepatu itu banyak sepatu berbagai merek. Nah, ini adalah sepatu yang dicari gitu loh ya. Atau boleh saja ini adalah Matahari Department Store yang menjual berbagai peralatan ya, barang-barang fashion dan sebagainya. Dan ini adalah yang kita cari gitu ya. Terima kasih Nesya ya. Jadi ini mengembalikan boolean true jika X terdapat pada array A yang memiliki n elemen. Nah gitu tuh. Kayak ini tuh spesifikasinya ya. Nah, ini kamusnya tadi seperti yang tadi saya ini.
Nah, ketemunya harus ada ya. I harus ada ya. Kalau N-nya ada di atas ya. I integer. Terus saya punya ketemu ini bertipe boolean. Di awalnya adalah ketemunya diassign dengan false dulu ya. Ini ceritanya startnya memang belum ketemu kan memang ya. Ketemunya false. Nah, sekarang indeksnya itu dari 0 ya. Kita akan mencari nih ya, indeksnya dari 0. Ini saya kasih tanda pencariannya dari indeks awal. Beda dengan yang tadi ya, yang find max, find min, yang nilai ekstrim itu indeksnya kan dari indeks kedua ya. Gitu. Nah, terus ini pakai while ya. Selama i-nya lebih kecil dari n, maka terus ditambahin n adalah dan not ketemu gitu. Do ini saya kasih and while ya. Ini saya return ketemu ya. Saya siapkan dulu begitu ya biar nggak pusing. Nah, itu. Kalau saya sih ketemunya diassign dengan tadi A dari I ini sama dengan X ya, ini. I-nya desain dengan I plus 1. Itu saja sih. Kalau sekedar mencari ketemu atau tidaknya ya. Pak, kenapa nggak pakai if? Sebetulnya ini karena nilainya true atau false ya. Ini kayak gini kan. Nah, ini bisa saja ya. Jika A, I sama dengan X, maka ketemunya true. Bisa saja gitu ya. Cuman yang ini boros ya. Jadi saya, nah bikin begini kan sama ya. Ini kalau yang dicari yang di sininya adalah sepatu dan ini sepatu misalkan ya. Jadinya true kan ya. Itu ya. Ini saya belum tahu benar atau tidak nih ya. Mari kita coba nih ya. Jadi di sini fmt print line. Saya cek ya, ini namanya sequential search. Saya copy aja di sini ya. Tapi ininya data, terus kemudian ada n, terus ada x ya. Dan x-nya belum ada nih. Var x string. Saya asumsikan aja langsung di sini ya. Saya akan mencari sepatu. Nah, sequential search-nya mari kita bikin ya. Tab str, terus kemudian n-nya int, terus ininya x-nya str, string lupa. Dan ini boolean ya, booleannya bool. Ya, tinggal ditranslasi deh ya. Var i int, var ketemu bool, nanti di ujung itu kan return ketemu i-nya sama dengan 0. For i lebih kecil dari n not ketemu pakai tanda seru ya. Ketemu i sama dengan x ya. Ini plus gitu. Nah, harusnya udah beres nih ya. Coba kita cek ya. Kalau saya x-nya ini kan, atau saya kasih input ya. fmt scan ampersand x.
Jadi nanti saya masukkan ya. Kalau misalkan mencari kemeja kan nanti saya tinggal itu kemeja aja ya. Clear. Ini sekarang rambutan ya. Saya tutup dulu yang ini. Saya cari kemeja. Tuh, ternyata ada ya kemeja ya. Saya cari payung. Ada ya. Saya cari bola. Ada. Saya cari sepatu. Ada. Coba ya, saya cari jam. Nah, ketika cari jam karena di sini tidak ada ya, maka ini false ya. Nah, seperti itu ya. Silakan dicoba ya, saya kasih waktu 5 menit untuk mencoba. Sederhana toh, cuman begini aja ini. Kalau mencari true atau false mah. Silakan ya. Atau saya minta Gena. Gena, ngetik ulang ya. Tolong di-share Gena. Siapa? Oke. Bakal sudah terlihat, Pak? Sudah. Seperti ini, Pak. Ya, itu tapi ketemunya nggak diberi nilai inisialisasi ya. Kalau di Golang memang Ya. otomatis diberi nilai false ya. Cuman kalau Ya, Pak. nah itu. Nah.
Di pseudocode nanti harus dikasih nilai ya. Ya, Pak. Ya, silakan Diran. Hmm, Ya, Tuh. berarti nggak ketemu ya. Coba cari yang lain. Oh, false Pak ya. Kenapa false ya? Udah di save. Oh, N-nya belum diberi nilai tuh. N, oh yang di sini. Iya, itu kan ada 4 yang di Oh iya. program utama. Ya. 3, 4. Kalau saya tadi kan dikasih nilai ya, N-nya. Banyaknya elemen kan ada 4 ya. Iya, Pak. Kaget ya barusan, kenapa false ya? Nah, udah Pak. Ya, sip ya. Oke, makasih ya. Ya Pak, Sebetulnya sama-sama. saya pengen nunjuk yang lain juga sih, cuman kalau saya panggil kok banyak yang nggak ngejawab ya. Makasih ya Ya untuk Pak, izin stop share Pak. Monggo. Oke, saya lanjutkan pembahasannya. Pak, sampai jam berapa? Aduh, sebetulnya 2,5 jam ya pertemuan kita tuh ya. Mohon bersabar ya, supaya materinya beres semua ya. Nah, kembali kepada permasalahan kita, pencarian itu kalau cuman ketemu atau tidak ketemu, kurang informasi yang kita dapat ya. Yang paling penting itu adalah lokasi di mana objek yang ditemukan itu berada ya. Jadi akhirnya yang ini harus kita modif lagi ya kalau mau lebih lengkap informasinya ya. Sequential search saya kasih di belakangnya index ya. Jadi nanti keluarannya indeks gitu loh ya. Nah ini jadinya integer dong, ya enggak ya? Kan keluarannya indeks lokasi berada ya. Jadi ini bukan mengembalikan boolean true ya. Menggalikan indeks gitu ya. Tempat apa ya kalimatnya ya? Indeks lokasi jika X terdapat pada array A yang memiliki n elements ya. Itu kan kalau ketemu indeksnya, nah tapi kita harus tambahin nih. Iya, kalau ketemu ya keluar misalkan elemennya kan tadi 4, 0 sama 3 ya. 0, 1, 2, 3 ya. Kalau ketemu itu pilihannya itu. Kalau nggak 0 ya 1 atau 2 atau 3. Tapi kalau nggak ketemu, nah kita harus pilih sebuah angka yang bukan indeks dari elemen itu ya. Biasanya kita pilih itu kan tadi ya. Jika tidak ketemu ya, berarti harus dipilih satu nilai ya. Kembalikan indeks -1 misalkan gitu ya. Kenapa pilih -1? Karena 0 sampai n kan dipakai ya. Ya sudah di sebelah kiri dari 0 -1 gitu ya. Gitu. Oke ya. Mengenai indeks lokasi jika X terdapat pada array ini. Ini saya kasih gini ya. Berarti kan ini dari 0 sampai n-1 gitu kan ya. Kalau ini startnya dari 0 kan. Gitu. Tapi kalau ketemu ya kita kasih 1 ya.
Oke. Jadinya kita buat gimana ya ini? Ganti nih. Ketemu false ya. Nah, ini ganti karena sekarang jadi ini bukan ketemu, jadi IDX itu integer gitu ya. Ini adalah nanti kita gunakan untuk menyatakan lokasi X gitu ya. Jika ditemukan gitu. Oke ya. Oleh karena itu di sini IDX-nya diassign dengan -1 ya. Ini saya hapus dulu aja biar paham ya. Ini IDX gitu. Jadi artinya ini belum ketemu loh gitu ya. Ya sama seperti tadi, I-nya diberi nilai dari 0 ya. While ini lebih besar dari ini ya. And nah ini kita nggak pakai ketemu lagi gitu ya. Gimana nih di sini? Nih. Pokoknya ini supaya berhenti gitu ya. Di sini tuh. Selama I-nya lebih kecil ini saya kasih tambahan di sini ya. Ini I-nya naik terus kan. I ditambah 1. Kira-kira apa ya? Ada sih di slide tapi saya nggak mau ya buka slide nih. Pakai logika kita dulu aja ya. Kira-kira apa ya buat menghentikannya ya? Ketemu, Pak. Pakai ketemu. Iya, Pak. IDX-nya lebih dari -1, Pak. Kalau IDX-nya lebih besar dari -1, nggak akan masuk ke loop loh. Tadi Gilang kayaknya ngejawab ya sama Radeva ya. IDX-nya lebih besar dari -1 gitu. Coba deh cek di iterasi pertama, ini di sini false dong, ya nggak? Oh iya, Pak. Oke, gimana jadinya? Supaya true jadi gimana nih? Ayo buat Gilang deh, Gilang. Supaya di sini true nih. IDX-nya sama dengan -1. Iya sih, kelihatannya gitu ya. Kan jadi true kan ya. Nah, oke, kalau gitu di sini apa? IDX if tadi itu ya. A I sama dengan apa Gilang? X, Pak. Iya. Dan apa? IDX sama dengan I. Iya. Betul, ya. Pasti nilainya kan si I-nya kan dari 0 sampai N-1 ya. Begitu dicek ke atas, misalkan 2 lah ya. Pas dicek ke atas, iya ya. Di sininya false. Keluar deh dari situ ya. Sepertinya begini aja sih ya. Bisa pakai ketemu ya. Tapi ini kan di situ pasti ya. Kayak gitu kan. Saya lebih suka pakai gini aja ya. IDX sama dengan integer gitu ya. Ini secara sekilas sih udah benar sih ya. Mau pakai else juga boleh di sini else ya. Bisa sih begini ya. And if boleh tuh ya. Jadi yang pertama kita cek ini ya. Kalau ini true, maka IDX-nya diassign dengan I, terus keluar dari situ ya. Di sini langsung berhenti kan, I-nya nggak naik gitu ya.
Tapi kalau ini false, I-nya naik 1 gitu loh ya. Nyari ke berikutnya. Boleh begini juga ya. Tapi yang tadi juga boleh ya. Mari kita coba ya. Sekarang punch sequential search IDX ya. IDX ya yang gitu ya. Ininya hampir sama. Kecuali bagian ininya INT. Terus par INT. Terus kemudian par IDX INT. Karena sejenis saya gabungin aja. IDX-nya kita kasih nilai -1 dulu. Terus kemudian I kita kasih nilai 0 for I-nya lebih kecil dari N. N si IDX-nya sama dengan -1 ya. If I sama dengan X dan IDX sama dengan I. Saya pakai else coba di sini ya, I-nya plus gitu. Terus ini return IDX gitu aja ya. Coba kita akan kerjakan di sini ya. Yang indeksnya ya. Nah, gitu. Mestinya sekarang kalau dicari, kalau benar ya nanti indeks dari ini kalau ketemu ya, kalau tidak ketemu pasti -1 ya. Mudah-mudahan benar ya, kita coba ya, kita saya akan cari yang pertama kemeja. Nah, ya. Ketemu dan indeksnya di ketiga kan benar ya. Coba sekarang saya cari payung. Ketemu ada di indeks kedua. Saya cari bola. Ada di indeks ke-1. Saya cari sepatu. Ada di indeks ke-0. Saya cari lemari Tuh, lemari false, tidak ada. Ininya -1 begitu ya. Jadi algoritma kita yang pseudocode tadi tuh benar ya. Sebetulnya benarnya sih nggak usah dibikin golengnya sih. Kalian sebenarnya nanti harus bisa men-tracing ya. Jadi ini nanti di screenshot tracing gitu ya, berbagai perubahan nilainya gitu ya. Nah, seperti itu tuh ya. Kasus-kasus sederhana ya yang terkait dengan tadi tuh apa ya? Pencarian data pada kumpulan acak ya ini. Algoritma pencarian digunakan untuk menemukan nilai tertentu pada kumpulan data. Contoh kasus kondisi yang dicari misalnya sebuah angka tertentu, seorang mahasiswa dengan NIM tertentu, seorang mahasiswa perempuan dengan nilai algoritma A dan sebagainya. Khas dari algoritma pencarian adalah algoritma akan berhenti ketika kondisi yang dicari sudah ditemukan ya. Emang begitu ya kalau kita mencari jodoh pun ya. Mencari jodoh itu kan harus berhenti ketika jodoh sudah ditemukan kayak gitu ya. Jangan mencari lagi ya. Nah, misalnya terdapat tabel yang berisi bilangan bulat seperti di bawah ini, algoritma akan berhenti ketika kondisi yang dicari sudah ditemukan. Iya, kebetulan permintaannya algoritmanya begitu. Tapi kadang-kadang juga kita disuruh mencari, misalkan gini, ada berapa sih bilangan 4 pada array ini gitu kan. Perhatikan ya ini kan, berarti kan kita ketika sudah ketemu, berarti kan kita harus mencari lagi gitu ya. Nah cuman kalau spesifikasi dari algoritma pencariannya tuh, di mana sih array 4, elemen 4 gitu ya. Nah berarti kan dia kalau ada 2 berarti ya pertama kalinya diketemukan berarti ya. Kayak gitu. Nah kayak kasus di sini 4-nya ada 2 ya berarti dia keluar 3 gitu ya. Beda halnya kalau tadi yang saya sebutkan kalau spesifikasi algoritma pencariannya itu mencari berapa banyak jumlah dari elemen yang ada pada array gitu ya.
Nah gini, contoh lainnya ya. Algoritma ini dikerjakan secara sekuensial. Jadi namanya sequential search ya. Nah ini ininya ya. Logikanya baca dari elemen pertama hingga elemen terakhir atau hingga nilai pertama ditemukan. Contohnya 8. Kita akan mencari 8 ya. Kita lihat ya animasinya. Apakah di A0 itu sama dengan 8 kan gitu ya, kita ngebandingin. Tidak, ya udah geser terus. Ternyata benar ya. Berhenti deh ya. Kayak gitu ya. Kalau pencariannya 6. Terus ini karena 6 tidak ada ya, maka tuh ya harus ada informasi kalau tidak ketemu. Tadi kita pilih -1 gitu ya. Nah ini tadi ya algoritma yang tadi. Kalau algoritma yang kedua, nah ini si ketemunya saya tadi kan pakai IDX ya. Kalau nggak salah pakai IDX ya. Ini pakai ketemunya diberi -1. Sama saja sih selama ini cuma urutannya beda ya. Selama ketemunya 1 dan nah itulah hampir sama ya. Ini apa nih? Silakan baca aja. Nah ini soal ya. Ini nanti mungkin setelah hari Sabtu nanti mungkin dibahas ya. Hari Sabtu ada responsi. Yang ini binary search ya, saya akan bahas nanti setelah asesmen ya, karena ini memang beda ya. Basistik ya? Alpro. Oh Alpro. Ngeri banget Alpro, gue skip bahaya. Kelas banget. Oke, memang bahaya Alpro ya. Harus hati-hati. Oke, lanjut ya. Algoritma binary search sebetulnya saya pengennya ya nanti aja lah ya. Ini seru ya algoritma binary search itu. Anggota himpunan. Ya. Ada yang ditanyakan? Jam 21 sih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Florentius, gimana? Paham yang saya jelaskan? Aman Pak. Aman. Muhammad Ihsan Fahmi. Mana suaranya? Gak ada Raisa? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk asesmen itu nanti di tanggal 27 ya, hari Sabtu kebetulan ya. Jadi lumayan masih lama ya. Nah, sebelum menghadapi asesmen itu nanti saya akan kasih soal namanya pra-asesmen ya, khusus dari saya saja untuk kelas 2 kelas ini. Yang bikin soal asesmen bukan saya ya, dosen lain. Jadi tentu saja aman ya. Ini saya mengira-ngira kalau ujian itu bakal seperti apa gitu ya. Nah, kalian akan saya kasih soal. Ya kira-kira seperti apa gitu lah ya. Mohon untuk bukan mohon sih, kalau kalian mau lulus ya harus berusaha ya menjawab soal-soal dari saya itu kurang lebih tingkat kesulitannya akan selevel dengan asesmen sih ya. Boleh saya sebut namanya pra-asesmen gitu ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan dalam waktu
dekat. Nanti saya rilis soalnya ya. Baik, sebetulnya setengah jam lagi ya, tapi berhubung kalian juga besok ada praktikum kan ya, harus persiapan dan sebagainya. Mungkin pertemuan hari ini cukup ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang aplikasi dari atau studi kasus dari array ya. Bagaimana mencari nilai ekstrim yaitu nilai maksimum atau minimum. Kemudian kita mencari data pada array yang tersusun secara acak ya, dengan menggunakan algoritma sequential search atau linear search ya. Untuk binary search itu nanti digunakan untuk data yang tersusun menaik atau menurun ya. Nanti akan kita bahas di minggu setelah asesmen, yaitu minggu ke-10. Begitu saja ya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang belum paham silakan tonton lagi videonya. Mudah-mudahan menambah pemahaman terhadap materi algoritma pemrograman yang akan menjadi bekal untuk kalian di semester berikutnya. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Jumat atau Sabtu ya. Baik Pak, makasih Pak. Yo, Terima kasih sama-sama. Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Gila. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih Pak. Yo, sama-sama.